MUI kan mengeluarkan fatwa haram terhadap kurma yang dari Israel. Tanggapan Buya gimana? Di alinea pertama ya, bahwasanya alinea pertama pembukaan Undang-Undang 45 ya, bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Timbul pertanyaan, Israel itu menjajah tanah Palestina atau tidak? Menjajah kan gitu ya. Kemudian perilaku Israel terhadap rakyat Palestina bagaimana? Sangat-sangat tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang terakhir ini ya, itu kan mereka kelaparan. Tidak boleh itu bantuan dari dunia luar itu masuk. Apalah itu kira-kira ya? Berarti mereka tidak makan berhari-hari kan, tidak minum berhari-hari kan gitu ya. Nah, ketika didesak oleh dunia dan bantuan masuk, itu kan ibu-ibu sama anak-anak sama bapak-bapak datang untuk menjemput untuk mengambil apa itu? Mengambil bantuan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Israel? Menembakin apa itu? Menembakin ibu-ibu dan anak-anak yang mau mengambil apa itu bantuan tersebut. Pertanyaan saya, manusiawi atau tidak manusiawi itu? Ya tidak manusiawi. Dan menurut saya itu adalah sangat-sangat biadab. Jadi negara hari ini di dunia ini di zaman modern yang sangat-sangat biadab adalah Israel. Timbul pertanyaan, kalau seandainya Israel punya produk, lalu dia jual di negara kita, ya kira-kira pantas gak kita beli tuh produk dia tuh ya? Kan kalau seandainya kita beli produknya dia untung kan gitu ya. Padahal dia berlaku zalim. Jadi berarti kalau seandainya kita beli, berarti kita ikut membantu dia berlaku zalim kepada rakyat Palestina. Nah, oleh karena itu kita harus kasih pelajaran kepada Israel ini gitu supaya bisa menghormati nilai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan saya rasa yang melakukan ini tidak hanya orang Islam. Di Eropa dan di Amerika saya juga banyak yang yang memblokir ya, yang melakukan boikot terhadap makanan produk Israel. Ada sebuah, tanpa saya sebut namanya, sebuah kuliner itu ya, itu sampai oleh rakyat di situ yang dibawa masuk ke dalam rumput ya, rumput dimasukkan ke dalam tempat kuliner itu gitu, sebagai apresiasi sebagai ungkapan rasa marah. Jadi dalam kesimpulan saya ya, Israel jika seandainya tetap bersikeras kepala kayak begini ya, tunggulah waktunya. Nanti akan terjadi pembalasan dendam. Kapan itu penerabas? Gini, kenapa Israel masih bisa kuat sampai hari ini? Karena dia dibantu oleh Amerika dibantu oleh Eropa ya. Lihat sejarah. Sejarah menunjukkan pada kita, mengajari kita bahwa tidak akan ada satu suku bangsa pun di atas dunia ini yang mampu mempertahankan kejayaan selama-lamanya. Ya kan ya? Dan sekarang kita lihat apa yang terjadi nih. Eksistensi Amerika sebagai negara dikuasai sudah mulai terancam. Karena Cina dan India sudah mulai menyorok kan ya. Saya rasa tahun 2040-2050 itu Amerika sudah di bawah. Cina di atas, India di bawah, kan? Kemudian Amerika di bawah lagi. Dan kita di bawah itu. Dan mungkin juga kalau seandainya kita bersemangat ya, mungkin posisinya adalah Cina nomor 1, India nomor 2, kita nomor 3, Amerika nomor 4. Tuh. Jadi nanti akan tiba waktunya negara Amerika dan Eropa yang hari ini sombongnya minta ampun ya, akan turun ya, akan mengalami decline ya, dan negara-negara akan naik gitu ya. Dan ketika itu Israel tidak ada lagi yang bantu. Tapi tentang perang Israel ini kan beberapa orang berpendapat bahwasanya itu kan ekses dari perang. Artinya pihak Hamas juga banyak yang melakukan kekerasan atau melanggar kemanusiaan. Iya. Salah satunya ini saya baca di berita ini kan ada influencer Indonesia. Jadi begini ya. Saya begini kan ya. Nah, kaget kan ya? Kaget. Kaget itu apa tuh? Reaksi atau aksi? Reaksi. Reaksi. Iya. Reaksi. Reaksi terhadap apa? Aksi. Terhadap aksi. Nah, yang dilakukan oleh Hamas itu apa sebenarnya? Negaranya dijajah. Lalu mau diam? Tanah dia dirampok. Lalu mau diam? Nggak mungkin ya. Nggak mungkin kan? Lawan, ya? Duitnya Pak Edi saya ambil. Mau diam? Enggak kan? Lalu akhirnya apa yang terjadi itu ya? Pak Edi pasti bereaksi kan? Nah, Hamas itu juga bereaksi dia. Saya ingin mengambil tanah saya. Gitu kan? Dia lawan kan gitu kan ya? Nah, oleh karena itu bagi saya kalau seandainya mau damai, ya hiduplah saling masing-masing saling aku mengakui gitu ya. Israel mengakui Palestina, Palestina mengakui Israel. Tapi kembalikan tanah-tanah yang dirampas itu. Nah,
dalam perspektif agama Islam ya, harta yang saya miliki, yang saya perdapat dengan cara yang halal menurut agama dan benar menurut hukum, maka harta itu milik saya. Harta yang saya perdapat dengan cara yang menentang ajaran agama dan bertentangan dengan hukum, harta itu tidak pernah diakui oleh negara menjadi milik saya. Sekarang pertanyaannya adalah, tanah Palestina diambil oleh Israel dengan cara-cara yang tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran agama, tidak sesuai dengan hukum. Berarti Israel tidak berhak atas tanah tersebut. Karena dia tidak berhak, maka dia harus kembalikan kepada yang berhak memilikinya, itu rakyat Palestina. Nah, baru damai itu. Harusnya PBB ini harus berperan kuat ini. PBB itu menurut saya adalah sebuah lembaga internasional yang menghabiskan duit saja itu. Karena tidak punya power. Kita bisa disetir karena disetir oleh negara-negara adik kuasa itu. Disetir terutama Amerika, karena Amerika yang banyak biaya kan gitu ya. Makanya menurut saya ya pada waktunya nanti PBB akan kuat ketika ekonomi Amerika sudah menurun. Gitu ya. Tapi selama ekonomi Amerika masih kuat, Eropa masih kuat ya, maka PBB akan dikendalikan oleh Eropa dan Amerika. Tapi begitu ekonomi Amerika dan Eropa sudah menurun, PBB tidak lagi bisa dikendalikan oleh Eropa dan Amerika ya. Nah, dan ketika itulah Israel menurut saya akan mengalami nasib naas. Akan mundur dari Palestina ya. Ya, di mana orang-orang Palestina akan mendapat dukungan besar dari negara-negara maju, negara kuasa baru yang bukan Amerika tapi adalah Cina, mungkin Rusia dan lain-lain itu kan ya. Termasuk Indonesia ya. Dengan memberi mereka persenjataan yang canggih gitu ya. Ya tanpa berperang pun akhirnya Israel menurut saya bisa bertekuk lutut itu ya. Tanpa ada sebuah peluru pun ya. Karena setelah dihitung dan dikalkulasi, wah ini tidak bisa tembus nih, lebih menyerah. Gitu. Jadi saya memperkirakan pada waktunya Israel akan menyerah kepada kekuatan dunia. Oh begitu.